Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh kisana yang ada di Indonesia. Berjumpa lagi dengan Herlando di Sasana Sastra, channel yang secara khusus membahas sejarah dan budaya Nusantara. Hari ini kisana semua kita akan membahas tentang para akademisi Jawa kuno ya, yang tentunya hidup di masa lalu, di zaman-zaman era kerajaan Jawa di masa lalu ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, siapkan kopinya, kemudian bakar rokoknya. Yuk kita belajar bareng-bareng. Kalau kita mendengar kata akademisi gitu ya, sana semua, akademisi itu adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan ya, atau orang-orang terpelajar yang memiliki fungsi sebagai pemerhati ataupun pelaku di bidang keilmuan gitu ya. Nah tentunya akademisi ini ya, atau para akademisi ini tidak hanya hidup di masa sekarang ya, sana semua, tapi juga hidup di masa lalu. Yang saya maksudkan di masa lalu ini adalah mereka-mereka yang hidup di masa kerajaan ya. Biasanya kita menyebut mereka itu dengan sebutan resi ya, empu, atau mungkin brahmana gitu ya. Nah dan pastinya mereka ini pun memberikan karya ilmiahnya ya, karya sastranya dan lain sebagainya pada masa itu, dan kemudian bisa terwariskan sampai masa sekarang. Nah, saat ini coba mari kita akan menelaah ya beberapa orang terpelajar atau para akademisi di masa lalu ya, yang tentunya kita pelajari, bisa kita pelajari di masa sekarang ya. Sebagai contoh, yang pertama kita ambil yang terdekat dulu ya, di era Majapahit, yaitu ada tokoh yang bernama Empu Prapanca ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Empu Prapanca ini adalah penulis daripada Kitab Negara Kertagama atau Desawarnana gitu ya. Nah, beliau ini bisa kita sebut kalau masa sekarang gitu ya, dalam dunia akademis beliau itu bisa disebut sebagai sastrawan ya. Seseorang yang menuliskan segala sesuatu yang berhubungan dengan Majapahit gitu ya. Mulai dari leluhur Majapahit, kemudian menuju sampai pada perkembangan raja-rajanya, kemudian sampai pada masa Prabu Rajasa Negara melakukan tirtayatra ke berbagai tempat di Pulau Jawa, dan beliau ikut gitu ya. Jadi beliau adalah saksi mata daripada berdirinya Majapahit gitu ya. Nah, ini beliau menuliskan itu dengan gamblang, dengan jelas yang ada di Kitab Negara Kertagama dengan menggunakan bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa walaupun beliau itu adalah disebut empu gitu ya, gitu, tapi dari dunia sekarang gitu kan, kita bisa menyamakan beliau orang-orang akademis dalam bidang sastra gitu ya. Leluhur kita di masa lalu pun sudah memiliki orang-orang berkompeten dalam bidang akademis yang seperti halnya Empu Prapanca ini gitu. Itu ya kisana semua. Ini yang pertama tadi ya. Sekarang kita ambil yang kedua, yaitu Empu Tantular. Empu Tantular ini pun juga hidup
di era Majapahit ya, dan beliau menuliskan kitab Sutasoma ya. Nah, kitab Sutasoma ini adalah dalam bentuk gubahan, digubah ya, karena isinya menceritakan tentang Pangeran Sutasoma ya, seorang pangeran dari kerajaan tertentu yang akhirnya dia tidak memilih menjadi raja, tapi dia memilih untuk menjadi seorang biksu. Nah, ini kalau kita lihat kenapa beliau mengubah gitu ya. Beliau mengubah ini karena bisa jadi karena ceritanya ini hampir sama dengan cerita Siddhartha Gautama ya, yang telah menjadi Buddha gitu. Dari kitab Sutasoma ini pun akhirnya kita mengenal yang namanya semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di dalam ajaran Sutasoma ini ya, yang perlu digarisbawahi itu adalah bagaimana Empu Tantular sudah mewartakan kepada kita tentang kehidupan yang penuh toleransi dalam kehidupan beragama. Karena dulu adalah zamannya Hindu dan Buddha, atau pada masa lalu disebut sebagai Siwa Buddha gitu ya, Siwa dan agama Buddha gitu. Beliau menuliskan ini sebagai wujud kerukunan antar umat beragama gitu. Yang akhirnya sepatah kata yang disebut Bhinneka Tunggal Ika ini pun diambil oleh para pendiri bangsa untuk menjadi semboyan bangsa Indonesia ya. Dan beliau pun kalau kita lihat ini pun juga profesinya hampir sama dengan Empu Prapanca ya, seorang akademis di bidang sastra gitu ya. Beliau seorang sastrawan, kalau dulu menyebutnya pujangga gitu ya. Nah, ini adalah contoh yang sangat menarik bahwa pada masa itu yang sekiranya belum berkembang seperti sekarang, leluhur kita sudah memiliki orang-orang berkompeten seperti itu ya, gitu. Nah, kemudian yuk kita mundur lagi ke belakang yang lebih agak jauh sedikit ya, yaitu di era Singhasari, ya, yaitu Empu Purwa. Ya. Empu Purwa seperti diketahui menurut kitab Pararaton, Empu Purwa adalah ayahanda dari Ken Dedes ya. Beliau disebut empu karena beliau mendirikan sebuah kadewa guruan ya, bisa disebut juga padepokan gitu, atau kalau kita asumsikan zaman sekarang adalah sekolahan gitu ya. Buktinya apa? Dibuktinya karena di waktu itu di daerah Panawijen, tempat tinggalnya Empu Purwa, itu dijadikan tanah perdikan ya. Tanah perdikan itu adalah tanah yang bebas dari pajak. Kenapa kok dibebaskan dari pajak? Karena itu adalah sebuah tempat pendidikan ya. Bisa saya katakan misalkan Empu Purwa ini sebagai pemilik daripada kadewa guruan di Panawijen, atau kalau kita samakan dengan zaman sekarang, mungkin beliau adalah ketua yayasannya gitu ya, atau kepala sekolahnya gitu. Nah, kalau kita lihat dari profesi seorang Empu Prapanca yang mendirikan sebuah sekolah ya, mendirikan kadewa guruan, ini adalah beliau adalah seorang guru gitu ya. Seorang guru yang mengabdikan dirinya untuk mendidik, baik itu secara spiritual maupun secara material ya. Dan kelebihannya di sekolah masa lalu itu adalah yang dididik itu bukan hanya material. Material yang saya maksud di sini itu adalah bagaimana cara membaca dan menulis gitu. Tetapi juga bagaimana untuk mengembangkan sisi spiritual kita gitu. Makanya di sana disebut sebagai kadewa guruan ya, atau kalau zaman pertengahan orang menyebutnya padepokan gitu, pesanggerahan, boleh silakan ya. Tapi tujuan dan fungsi daripada kadewa guruan ini adalah untuk belajar sesuatu, sama halnya sekarang gitu, yaitu sekolahan gitu.
di mana tempat orang belajar menimba ilmu gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin kebalikannya gitu ya, kebalikannya yaitu ilmu materialnya yang banyak, sedangkan ilmu spiritualnya mungkin cuma sedikit gitu. Tapi di era itu, di era Empu Purwa, semuanya dipelajari dengan porsi yang sama gitu ya. Buktinya apa? Buktinya gini, kalau memang leluhur kita pada masa lalu itu tidak mendirikan sekolah, tidak punya sekolah, tentunya masyarakat kita tidak bisa baca dan tulis gitu. Tetapi ini bisa dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti yang ada tulisan, walaupun itu tulisan Jawa kuno. Nah, itu menandakan leluhur kita dulu juga pernah sekolah gitu. Ya. Atau zaman dulu disebutnya sebagai belajar di Kadewa Guruan gitu. Kalau di Empu Purwa, sekali lagi, ya silakan Anda mau belajar apa misalkan, karena memang mungkin juga belum istilahnya secara kurikulumnya gitu ya, mungkin secara kurikulumnya belum sebagus sekarang gitu kan, tapi sudah tertata dengan baik gitu. Orang mau belajar baca tulis silahkan, orang mau belajar kerohanian juga silahkan, di sana ada gurunya, dan gurunya atau resinya atau empunya tidak hanya satu Empu Purwa saja, tapi banyak gitu, sebagai istilahnya pembantu daripada Empu Purwa itu sendiri. Sama halnya di sekolah gitu ya, ada kepala sekolah, ada guru-guru pengajar, mungkin seperti itu. Nah, Empu Purwa itu adalah orang akademis, benar-benar akademis di bidang pendidikan yang mengedepankan pengetahuan untuk masyarakat di waktu itu. Ya. Kemudian ada lagi era yang sama, yaitu tetap di era Singasari kita mengenal Empu Logawe ya. Empu Logawe ini pun juga guru ya. Bisa dikatakan kalau sekarang ini Empu Logawe karena memang tidak ada peninggalan beliau, tidak ada gitu ya. Tapi ini memang tertulis di Pararaton, beliau mengangkat seorang murid yang bernama Ken Arok gitu. Secara private gitu ya, bisa kita artikan Empu Logawe itu sebagai guru privatnya Ken Arok gitu ya. Dan ini pun juga seorang guru di bidang pendidikan. Beliau mengajari Ken Arok yang dahulunya hidup di era kegelapan dia gitu ya, penjahat, perampok dan lain sebagainya, tetapi akhirnya dia mampu menjadi orang besar berkat bimbingan seorang guru yang bernama Dangyang Logawe atau Empu Logawe. Nah, Empu Logawe itu adalah juga seorang guru gitu ya. Nah, yuk kita menuju ke yang agak tua lagi gitu ya, yaitu Empu Kanwa ya. Empu Kanwa ini adalah penulis kitab Arjuna Wiwaha. Kalau kita lihat dari kata ini ya, dari kata-kata ini, yaitu Arjuna Wiwaha. Arjuna itu adalah seorang tokoh ya di Mahabharata. Kemudian Wiwaha itu bahasa Sanskerta yang diartikan sebagai pernikahan ya, jadi pernikahan Arjuna ya. Di kitab Arjuna Wiwaha ini ditulis pada era Prabu Erlangga pada masa kahuripan ya. Nah, buku ini menuliskan tentang perjalanan spiritual seorang Arjuna ya, untuk mencari, kalau di dalam versi Mahabharata itu adalah mencari pusaka Pasupat Astra ya, atau Pasupati. Nah, tapi di dalam Arjuna Wiwaha ini dia melakukan perjalanan spiritual dan akhirnya dia diganggu oleh bidadari gitu. Bidadarinya itu adalah Dewi Supraba dan Dewi Nilotama ya. Digoda bidadari karena bidadari ini tidak mampu menggoda karena keteguhan pertapaan dari Arjuna. Akhirnya godaannya ini gagal gitu kan. Nah, dan akhirnya dari situ Dewa Sewa mewujudkan diri
akhirnya Dewa Siwa ini mengutus Arjuna untuk membunuh Niwatakawaca yang mengobrak-abrik Swargaloka gitu. Nah, setelah keberhasilannya ini barulah Arjuna boleh menikahi para bidadari ini tadi gitu. Nah, ini adalah sebuah tulisan, ya kan, sebuah tulisan yang memang kalau dikatakan Arjuna Wiwaha, dari sedikit singkat cerita ini tadi, Arjuna Wiwaha itu mengandung sebuah pesan moral yang bisa kita pakai untuk menyemangati diri kita gitu. Ibaratnya gini, kita ini adalah soal Arjuna gitu kan. Kita ingin mencapai sesuatu yang baik gitu. Kita ingin mencapai sesuatu yang benar gitu. Kita melewati sebuah perjalanan yang sulit, penuh godaan, penuh ancaman dan lain sebagainya. Tetapi dari situ akhirnya kita bisa memperoleh kejayaan. Ya. Dari usaha kita akhirnya kita mampu mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Nah, ini pun kalau kita lihat Empu Kanwa ini adalah seorang akademisi juga ya di bidang sastra, juga di bidang kerohanian gitu. Karena dia mengibaratkan menuliskan ini dengan mengibaratkan seorang tokoh yang bernama Arjuna, padahal ini adalah sebuah pitutur ya untuk orang-orang yang membacanya, bahkan untuk kita di hari ini gitu ya. Empu Kanwa gitu. Kemudian ada lagi yaitu Empu Sedah dan Empu Panuluh ya. Ini pun juga hidup di era Panjalu dan Jenggala ya. Nah, Empu Sedah dan Empu Panuluh ini menulis kitab Bharatayuddha. Ya, seperti yang kita ketahui, Bharatayuddha itu adalah peperangan antara Pandawa dan Kurawa. Ya. Nah, tetapi di dalam gubahannya Empu Sedah dan Empu Panuluh ini, mereka menuliskan Bharatayuddha ini adalah sebagai bentuk bisa dikatakan sindiran, bisa dikatakan bentuk perumpamaan gitu ya. Karena apa? Karena terjadi perang saudara, yaitu antara Panjalu dan Jenggala ya, yang waktu itu sudah dibagi menjadi dua oleh Prabu Erlangga yang mengutus Empu Baradah membelah menjadi dua kerajaan Kauripan, yaitu menjadi Panjalu dan Jenggala. Panjalu ini dikuasai oleh Sri Semarawijaya dan Jenggala dikuasai oleh Mapanji Garasaan gitu. Nah, Mapanji Garasaan dan Sri Semarawijaya ini akhirnya anak turunannya pun melakukan pertempuran atau perang saudara atau Bharatayuddha ya, sama halnya dengan Pandawa dan Kurawa yang memang masih saudara gitu. Nah, Empu Sedah dan Empu Panuluh adalah sosok akademis ya, bisa juga dikatakan penulis sejarah karena beliau memang mengetahui asli kejadian itu yang kemudian ditulis sesuai dengan pengetahuan Mahabharata, yang akhirnya beliau menulis Bharatayuddha ya. Jadi Bharatayuddha bukan versi India tapi versi Jawa ya. Kalau di India dulu pernah terjadi perang antara Pandawa dan Kurawa, di sini pun akhirnya digubah. Jadi dari Pandawa dan Kurawa ini versi Mahabharata ya, ini digubah sebagai bentuk sindiran ya, sekali lagi bisa, atau sebagai bentuk ketidakpuasan karena apa, terjadi sebuah perang saudara. Tapi beliau bagaimanapun juga beliau tetap menyuratkan itu Bharatayuddha, dan Bharatayuddha ini terjadi antara Jenggala dan Panjalu seperti itu. Empu Sedah dan Empu Panuluh juga adalah seorang akademisi ya. Sebenarnya banyak sekali kisah semua tokoh-tokoh Jawa kuno kita itu yang memiliki profesi di bidang akademis masing-masing ya.
Nah, ini saya berikan contoh beberapa aja. Ini belum saya juga membahas tentang Pu Gunadarma yang disinyalir sebagai arsiteknya Candi Borobudur ya. Itu. Walaupun itu pun juga beliau akademis ya, seorang akademis karena dulunya beliau belajar tentang arsitektur, dunia arsitektur gitu ya. Akhirnya beliau mampu mendesain sebuah candi besar yang bernama Borobudur gitu ya. Jadi di sini kisah anak semua saya memberikan contoh tidak terlalu banyak, kita ambil beberapa dari contoh-contoh leluhur kita di masa lalu yang memang sudah berkecimpung di dunia akademis ya, menjadi tokoh-tokoh besar, menjadi orang-orang yang mampu menjadikan kejadian di masa lalu bisa kita tangkap sekarang, maksudnya kita tangkap itu adalah kita pelajari sekarang gitu. Ini pun berkat para tokoh-tokoh tersebut yang membukukan, yang menuliskan gitu kan, juga yang memberi pendidikan kepada mereka di masa itu. Demikian kisah anak semua yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon juga interaksi dari rekan-rekan semua. Mungkin ada tokoh lain yang berkecimpung juga di dunia akademis di era kerajaan di masa lalu yang mungkin belum saya sebutkan. Saya Herlando, akhir kata salam Nusantara Rahayu.